Jangan pernah bersedih jika hari ini engkau gagal menabung karena banyaknya kebutuhan. Bersedihlah ketika kebutuhanmu telah selesai tapi keinginanmu senantiasa tak berkesudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat hari Selasa ceria. Kembali lagi kita bersama emas mulia. Bukan emas tercinta nih hari Selasa. Kita ngebahas emas mulia karena banyak banget pertanyaan tentang emas. Sementara sebenarnya yang terjadi, waduh lengkap banget ya. Bun Ai itu baru belajar juga sih untuk menabung emas gitu ya. Kalau dulu tuh Bun Ai sebenarnya tuh lebih fokus ke asuransi, sehingga ada satu kejadian kita harus ngekat asuransi dan mulailah berkonsentrasi di tabungan emas ini. Nah, kembali lagi nih, nabung emas tuh banyak banget sih caranya. Ada yang dengan cicilan, arisan, online, buka rekening langsung ke lembaga penyedia jasa tersebut ya, bisa Pegadaian atau bank konvensional, bank syariah, itu banyak banget sih. Atau kalau udah punya uang cashnya nih, bisa langsung ke gerainya untuk ngebeli fisiknya emas. Nah, kalau untuk hukumnya sendiri ngebeli online itu Bun Ai masih 50-50 ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang goror ya, teman-teman jauh pasti lebih paham. Nah, dengan menabung emas itu sebenarnya nggak membuat kita bertambah kaya raya sih, hanya menjaga nilai rupiah aja. Tapi balik lagi, yang namanya investasi bisa naik bisa turun, jadi tetap siapkan hatimu ketika ia turun tapi kamu belum punya pegangan sama sekali. Nah, ini tuh Mas Mas Bojo lagi ngecek emas nih. Mas ngecek emas nih, gimana ceritanya tuh? Bercanda ya teman-teman. Jadi ini pas suami lagi ngecek keaslian emas antam nih. Gampang banget, teman-teman tinggal download Serti A. Di sana bisa langsung dicek nih emas yang teman-teman beli. Kalau Bun Ai biasanya belinya di toko perhiasan biasa ya, nggak ke Antam atau Galeri 24, enggak. Ke toko emas udah punya langganan, bisa tanya-tanya harga, turun apa enggak, naik apa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Kalau uangnya udah kumpul. Nah, scan barcode itu kan kecil banget ya kalau di kemasan Antam. Tapi begitu teman-teman pakai handphonenya, langsung otomatis nge-zoom sendiri. Nah, Bun Ai ini termasuk tim yang ngumpulin sendiri di rumah. Kalau udah cukup atau di rekening, kalau udah cukup baru Bun Ai beli fisik emasnya, sehingga nggak ada jeda antara kita ijab dan kabulnya. Tapi teman-teman kalau untuk pilih yang kayak aku cicilan Bun Ai, aku arisan Bun Ai, nggak ada salahnya juga sih. Yang terpenting teman-teman benar-benar tahu untung dan ruginya. Jadi hari ini kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Beli emas pergi ke Antam, Halo Ciamas dan Kota Batam. Beli logam mulia buat investasi, Halo Tasikmalaya dan Sulawesi. Emas mahal jangan dibeli ya, Halo Kendal dan Kota Bali. Dan teman-teman semuanya yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Aduh, pokoknya terima kasih banget. Tanpa dukungan teman-teman, apalah arti channel Keluarga Bun Ai yang sederhana ini, yang tulisannya masih miring-miring karena ngambil angle video tuh bener-bener gak paham. Pengen daily vlog, tripodnya hancur, terus ketarik-tarik sama baby Agni. Mudah-mudahan nanti kedepannya video Bun Ai bisa jauh-jauh lebih baik lagi ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan silahkan menikmati video sederhana yang ada di channel Keluarga Bun Ai. Oke deh, yang pertama cara menabung emas dengan mencicil, yaitu cicilan emas nih. Kita harus menyiapkan DP plus administrasi 15% ya teman-teman. Setelah selesai cicilannya, kita bisa langsung ke cabang terdekat. Belibetnya keluar kamu Bun Ai ya, untuk mengambil fisik emasnya. Jadi jangan beranggapan nih counter-counter Pegadaian itu menyediakan emas fisiknya semua, enggak, kecuali ada beberapa galeri aja yang terpilih. Nah ini contohnya, kalau teman-teman misalnya nih ya mau ngambil emas yang 5 gram. Nah teman-teman harus DP di 734.000, terus pilih deh cicilannya. Kalau mau 3 bulan 1.332.000. Tapi itu untuk harga emas di 2020. 2021 Bun Ai belum up to date lagi ya.
ya. Nah, untuk yang kedua setelah mencicil ada lagi nih metode arisan dengan dikumpulkan minimal mungkin antara 5 sampai 10 orang sesuai dengan kesepakatan. Pakai DP nggak? Pakai juga teman-teman. Pakai DP plus administrasi 15%. Kalau hemat Bun Ai kayaknya Pegadaian tuh bakal beli emasnya secara gerombolan sehingga setorannya tuh akan cenderung tetap. Kalau nggak dikoordinir sama lembaga, kita nggak bisa pungkirin kan, misalnya Bun Ai sama siapa gitu, misalnya perjanjiannya emas 5 gram ya, kita akan mengikuti harga emas 5 gram di hari dikocok tersebut dan siapa yang dapat dibagi dengan harga 5 gram. Sehingga tuh nggak menzalimi, nggak berbuat ketidakadilan, tidak ada yang merasa dirugikan. Karena balik lagi ya teman-teman, memakan hak orang lain atau membuat sakit hati orang lain itu tuh benar-benar nggak diperbolehkan kan ya dalam Islam. Saela kultum lagi kamu ya Bun Ai. Dalam agama apapun lah ya, atau dalam pesan moral apapun tuh menyakiti orang tuh nggak dibenarkan. Jadi kalau misalnya kita ya udah setorannya 800.000, tiba-tiba pas dia dapat harga emasnya tuh naik ya, nggak bisa juga kayak gitu. Sama ya berlaku untuk teman-teman yang ikut arisan kurban, atau mungkin kan ada ya arisan kurban. Nah itu harus disesuaikan dengan harga kambing tersebut teman-teman. Jadi amannya sih mendingan arisan uang aja deh. Karena nggak bisa dipungkirin kan ya, kita tuh harus benar-benar berhati-hati. Barangnya bisa jadi halal, tapi cara kita mendapatkannya yang mungkin akan merubah bentuk halal itu menjadi haram. Aduh, kultum lagi di hari Selasa ya. Kalau nggak kuat pokoknya minum tolak angin aja. Yang ketiga, kita bisa menabung emas secara online. Itu banyak banget aplikasinya dan mudah banget. Nominalnya bisa dengan 2.000, 3.000, nggak berasa totalnya terkumpul. Tapi jujur nih ya, yang ini Bun Ai belum pernah coba. Meskipun di bank bisa, di m-banking juga bisa gitu ya, ini belum pernah coba. Jadi Bun Ai nggak tahu ketika emasnya udah kumpul, pas ditarik ada ongkos cetak atau ongkos apa gitu, Bun Ai nggak tahu. Kalau teman-teman yang udah pernah coba, boleh sharing ya di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi ilmu dan pahala jariah kita bersama. Oke, dilanjut lagi ke nomor 4, yaitu buka rekening langsung ke ke lembaga yang diinginkan. Bercanda teman-teman, bisa Pegadaian, bisa bank syariah, tinggal bawa KTP plus setoran awal dan nanti setoran kita akan langsung dikonversikan ke nilai emas. Jadi itu akan sangat-sangat jauh lebih mudah ya. Tapi balik lagi, kalau udah terkumpul misalnya kita nabung nih, terus tiba-tiba udah ada tulisan 1 gram. Nah biasanya kalau kita mau ambil secara fisik itu akan ada ongkos cetak. Kenapa? Karena biasanya juga ketika kita nabung nih ke lembaga tersebut, harganya akan jauh akan lebih rendah ketimbang kita beli emas fisik langsung ke Antam atau misalnya ke toko emas, ke Galeri 24. Itu biasanya akan lebih murah di lembaga tersebut seperti itu. Sehingga kalau misalnya mau dicetak ya harus ada ongkos cetaknya. Dan yang terakhir di sini bisa langsung ke gerai baik Antam, Galeri Pegadaian, Galeri 24 ataupun toko emas. Cuma bedanya kalau kayak ke Antam, Galeri Pegadaian dan sebagainya itu membutuhkan KTP. Kalau ke toko emas itu enggak. Yang penting bawa cuan dan cuan. Dan enaknya kalau di toko emas ya balik lagi kita bisa dapat emas seri lama. Tapi jangan pernah lupa juga ya, setelah kamu beli di toko emas ya, langganan kamu kamu percaya bodo amatan, tetap aja kamu harus download Serti A supaya kamu tahu itu asli Antam atau enggak. Dan hati-hati juga begitu kamu lihat fisiknya, pastiin enggak ada yang rusak. Karena biasanya kalau rusak itu benar-benar mengurangi kadar nilainya, bukan kadar emasnya ya, kadar nilai jualnya. Jadi bisa jadi buybacknya lebih rendah dari yang seharusnya nih. Ini juga yang menyebabkan emas Antam lebih tinggi nilainya atau daya belinya dibanding emas UBS yang nggak dipreskan. Ada ya emas mulia yang bahasa Bunda itu koplek-koplek gitu. Koplek tuh apa sih? Pokoknya nggak ngepres deh. Kalau Antam kan dia dipres gitu ya. Ada emas yang kalau kita keluarin tuh kita bisa pegang. Kalau Antam tuh kalau kita mau pegang ya udah kita harus ngerusak kemasannya. Kayak gitu. Makanya dia ada barcode sehingga bisa langsung diketahui atau dilacak keasliannya atau enggak. Nah teman-teman, di sini balik lagi Bunda ngingetin,
Ketika kita menabung emas, itu karena kita nggak mampu mengumpulkan sendiri sehingga kita harus memilih jalan cicilan, arisan, atau yang lainnya, otomatis kita akan membayar lebih mahal. Kenapa? Karena itu adalah bayaran dari kekurangan kita yang nggak mampu mengorganize. Keren banget tuh bahasanya, mengumpulkan lah bahasanya uang kita sendiri sehingga kita butuh tenaga orang lain untuk menjadi alarm kita. Nah, balik lagi, nanti kita insya Allah akan bahas kapan-kapan kesalahan investasi emas untuk pemula nih. Jadi untuk hari ini aja yang bisa Bunda sharing. Silakan teman-teman pilih-pilih sendiri metode mana nih yang cocok buat aku. Apakah mengumpulkan dulu di celengan, atau nggak sanggup atau nggak sabaran kalau ada uang melambai-lambai pengen jajan sehingga harus memilih metode cicilan atau arisan. Itu juga nggak ada salahnya. Yang penting teman-teman tuh tahu untung dan ruginya. Oke deh, ini aja video yang bisa Bunda sharing. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.